Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 147, tidak ada ampun. Tempat pertama di kelas. Huang Xiaolong tercengang sesaat sebelum tersenyum ramah pada Lu Kai. Itu benar, kali ini aku juga ingin mengambil tempat nomor 1 di kelas. Namun, ada kata-kata tersembunyi di dalam maknanya yang tidak diucapkan Huang Xiaolong. Dia tidak hanya menginginkan tempat pertama di kelas, dia juga ingin memenangkan tempat pertama di tahun ketiga, dan tempat pertama di akademi secara keseluruhan. Namun, Lu Kai tersenyum kecut mendengar jawabannya, tentu. Teruslah menjadi legenda nomor 1 yang tak terkalahkan. Sejak tahun pertama Huang Xiaolong mendaftar di Akademi Bintang Kosmik, dia selalu memenangi tempat nomor 1 di kelasnya setiap tahun, dan sekarang, setelah bertahun-tahun, dia telah berubah menjadi legenda Huang Xiaolong yang tak terkalahkan di antara para siswa Akademi Bintang Kosmik. Saat berkata demikian, Lu Kai tiba-tiba menampakkan senyum menyedihkan, karena kamu sudah naik ke kelas 3, maka kakak ini bisa menjadi orang nomor 1 di kelas. Dengan Huang Xiaolong naik ke kelas 3, dalam hal kelas 6 tahun kedua, kekuatan Lu Kai adalah yang terkuat tahun ini. Mengambil tempat nomor 1 di divisi kelas semudah menjentikkan jarinya. Awalnya, ketika Lu Kai mendengar Huang Xiaolong dipromosikan ke kelas 3, dia sangat gembira. Beberapa tahun terakhir ini, berada di kelas 6 tahun kedua yang sama dengan Huang Xiaolong merupakan tekanan yang sangat besar, dan tahun-tahun yang sama ini adalah tahun-tahun yang paling menyedihkan baginya dalam hal ini sebagai pangeran kerajaan Luotong. Huang Xiaolong dan Lu Kai mengobrol saat mereka berjalan menuju aula suci. Bung, kau sekaya kerajaan ah. Lu Kai menghela nafas, dalam lelang 1000 harta, kau melemparkan lebih dari 20 juta koin emas tanpa berkedip, sedangkan aku bahkan tidak punya 2 juta. Huang Xiaolong tertawa, ketika kamu naik tahta, semua yang ada di kerajaan Luotong akan menjadi milikmu. Lu Kai menggelengkan kepalanya, itu terlalu jauh di masa depan. Meskipun Lu Kai dicalonkan sebagai orang berikutnya yang akan mewarisi tahta Raja Kerajaan Luotong, rintangan pertama yang harus ia lalui adalah menerobos ke Ordo ke-10. Lu Kai memang berbakat, tetapi waktu yang ia butuhkan untuk naik ke Ordo ke-10 tidak dapat ditentukan. Huang Xiaolong hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong, Lu Kai, dan yang lainnya tiba di Aula Suci Akademi Bintang Kosmik. Kedatangan Huang Xiaolong dan Lu Kai menimbulkan gelombang kegaduhan di antara kerumunan. Status Huang Xiaolong meningkat pesat di akademi, dan ribuan siswa akademi memujanya. Ia adalah tujuan yang mereka perjuangkan. Bahkan cara berpakaian Huang Xiaolong dan gayanya secara keseluruhan ditiru oleh siswa laki-laki di akademi. Misalnya, rambut Huang Xiaolong dibiarkan terurai di bahunya, dikumpulkan secara santai dengan benang lembut, dan biasanya, sebagian besar jubahnya berwarna biru laut. Setelah tahun baru, Huang Xiaolong akan berusia 17 tahun, dan tingginya sudah mencapai lebih dari 5 kaki 9 inci. Kulitnya berwarna coklat muda, dengan pupil mata berwarna obsidian yang paling gelap, dan hidungnya mancung, dia benar-benar lambang pemuda tampan. Selain itu, ada aura elegan namun dominan yang terpancar dari tubuh Huang Xiaolong. Ya, aura dominasi elegan yang menambah pesonanya, membuat hati para wanita berdebar kencang saat melihatnya. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, aku mencintaimu. Aula suci dipenuhi dengan teriakan penuh semangat yang tak henti-hentinya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa siswi meneriakkan nama Huang Xiaolong dengan keras, persis seperti para penggemar selebriti di bumi. Lihat, kau bahkan mengalahkan ketenaranku sebagai seorang pangeran. Lu Kai mengeluh sambil tertawa pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tersenyum tipis dan tak berdaya mendengar ucapan Lu Kai. Namun, tidak semua orang di aula suci bersikap baik atau gembira atas kedatangan Huang Xiaolong. Cukup banyak siswa laki-laki yang merasa kesal terhadap Huang Xiaolong karena tidak ada yang akan senang melihat begitu banyak wanita tergila-gila pada satu pria dengan cara seperti itu. Terutama ketika wanita itu adalah seseorang yang mereka taksir. Di antara berbagai kelompok orang, seorang gadis berpakaian putih juga menatap Huang Xiaolong dengan mata berbinar, dan dia adalah orang yang sama yang bertarung dengan Huang Xiaolong untuk memperebutkan tempat pertama tahun kedua beberapa waktu lalu, Chen Caixiu. Chen Caixiu dipromosikan ke kelas 3 tahun 1 tahun lebih awal dari Huang Xiaolong, tapi sekarang dia berada di kelas yang sama dengan Huang Xiaolong, kelas 3 tahun ketiga. Aku tidak menyangka lelaki aneh ini juga akan naik ke kelas tahun ketiga, gumam Chen Caixiu dalam hati. Ada seorang pria bangsawan dingin yang mengamati Chen Caixiu sepanjang waktu, dia lalu mengalihkan pandangannya ke Huang Xiaolong. Pria muda yang tampan ini adalah Zhou Teng dari halaman dalam. Zhou Teng adalah murid terkuat di halaman dalam, dan dia dipuji sebagai murid jenius terkuat di seluruh Akademi Bintang Kosmik. Zhou Teng telah lama mengagumi Chen Caixiu, tetapi beberapa kali dia mengaku, dia selalu ditolak. Pada titik ini, seorang pemuda berwajah pucat di belakang Zhou Teng muncul di belakangnya sambil mencibir, Huang Xiaolong ini,
hanya dengan mengandalkan semangat bela diri naga ilahi primordialnya, telah menjadi tak terbatas dan sombong. Kakak Zhou, kau ingin nasihat? Mengapa kau tidak meminta Lin Han untuk memberinya perhatian ekstra di panggung nanti? Lin Han adalah murid tahun ketiga di kelas yang sama dengan Huang Xiaolong, dan saat ini dia dikatakan sebagai murid terkuat di kelas 3 tahun ketiga. Zhou Teng melirik pemuda berwajah pucat itu dan menganggukkan kepalanya sedikit. Pergilah, beritahu Lin Han selama dia mengalahkan Huang Xiaolong, aku akan menghadiahinya pil roh 4 kelas menengah. Ya, kakak Zhou. Pada saat ini, Huang Xiaolong berpisah dengan Lu Kai, Huang Min, dan adiknya, Huang Xiaohai, saat mereka menuju ke berbagai bagian aula suci. Huang Xiaolong berjalan ke arah tempat kelas 3 tahun ketiga dan sedikit terkejut melihat Chen Caixiu di sana. Huang Xiaolong hanya mengangguk padanya sebagai salam. Namun, Chen Caixiu berjalan mendekati Huang Xiaolong, tersenyum sambil berkata, sungguh tidak terduga bahwa kamu akan naik ke tahun ketiga secepat ini. Sekarang kita adalah teman sekelas, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung lagi nanti. Huang Xiaolong menyeringai, kalau begitu, kau harus bersikap lunak padaku. Bibir halus Chen Caixiu melengkung membentuk senyum, akulah yang seharusnya mengatakan ini padamu. Tahun ketika mereka bertarung satu sama lain, dia telah berhasil menembus Orde ke-9 sedangkan Huang Xiaolong baru berada di puncak Orde ke-8. Meskipun begitu, dia bukan lawannya. Menurut pendapat Chen Caixiu, Huang Xiaolong yang baru saja melangkah ke Orde ke-9 akan jauh lebih kuat daripada dia yang berada di puncak Orde ke-9 awal. Di kejauhan, Zhou Teng tampak murung saat melihat Chen Caixiu dan Huang Xiaolong berbicara dengan akrab, tertawa seperti mereka adalah sahabat karib. Kecemburuan di dada Zhou Teng pun membara. Pada saat ini, Lin Han melangkah menuju Chen Caixiu dan Huang Xiaolong. Kamu Huang Xiaolong. Mata Lin Han mengamati Huang Xiaolong berulang kali dari atas ke bawah. Benar. Huang Xiaolong menanggapinya dengan ekspresi tenang. Namaku Lin Han. Lin Han berkata, kamu selalu menjadi siswa nomor 1 di kelas sejak kamu mendaftar di akademi, tetapi tahun ini, rekor tak terkalahkanmu berakhir. Bau mesiu yang kuat menyebar di udara. Hal ini menarik perhatian warga sekitar. Begitukah? Huang Xiaolong menjawab dengan acuh tak acuh. Lin Han mencibir, jangan berpikir karena kepala sekolah menyukaimu dan kamu memiliki Marsekal Haotian sebagai pendukungmu, maka aku akan menunjukkan belas kasihan. Di panggung pertempuran, aku tidak akan sama seperti orang lain, menahan diri dan bersikap lunak padamu. Makna tersirat dalam suaranya jelas menuduh Huang Xiaolong mengandalkan Marsekal Haotian untuk posisi pertama yang diperolehnya setiap tahun. Dengan demikian, lawan-lawannya bersikap belas kasihan kepadanya, menahan diri, memberi Huang Xiaolong kesempatan untuk bersinar. Huang Xiaolong mendeteksinya, dan tentu saja, orang-orang di sekitarnya juga cukup pintar untuk memahaminya. Aku juga tidak akan bersikap lunak padamu. Huang Xiaolong menjawab dengan ringan. Mendengar ini, Lin Han mendengus dingin, berbalik, dan pergi. Lin Han ini sangat kuat, Huang Xiaolong, kau harus berhati-hati nanti karena dia adalah seorang pendekar Orde ke-10 awal. Melihat Lin Han pergi agak jauh, Chen Caixiu tidak dapat menahan diri untuk memperingatkan Huang Xiaolong. Melihat kekhawatiran di wajah Chen Caixiu, Huang Xiaolong tersenyum meyakinkan dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Chen Caixiu tersipu malu entah kenapa, mengangguk malu, lalu dia berbalik dan pergi juga.